Tahun ini adalah tahun pesta demokrasi. Tahun yang dimana rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan membawa kebaruan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, suara kita menentukan masa depan kita. Halo bro, lama ya nggak ketemu kita. BTW kamu udah nentuin paslon buat dicoblos belum? Belum sih, masih bingung. Ya karena belum nemu visi-misi yang cocok buat kedepannya. Iya sih, aku juga sama. Kalau kamu Ded gimana Ded? Belum juga sih, kalian dengar berita tentang nepotisme di salah satu paslon nggak? Iya sih dengar, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Ya sama, aku juga nggak tahu artinya gimana. Oke, aku jelasin pelan-pelan ya. Jadi nepotisme itu praktik pilih kasih berdasarkan kekerabatan. Seperti di Indonesia sekarang itu loh, yang ngelolosin keponakan sendiri biar dapat jabatan lebih tinggi. Oh, yang itu. Itu melanggar hukum nggak sih guys? Kok nggak di penjara ya? Padahal kan itu melanggar aturan hukum. Sebenarnya ada, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi ya balik lagi yang punya kuasa berhak menentukan aturan sendiri. Sayangnya juga banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu, ya karena ketidaktahuan dan ketidakpastian. Kadang-kadang jauh lebih membunuh daripada pembunuhan. Mereka yang memiliki orang tua berdarah biru cenderung sudah memiliki masa depan yang mereka sendiri tidak seperti kita yang belum tentu. Kita tak ingin selama-lamanya berada di bawah pemerintahan satu orang selama puluhan tahun. Laut, hanya di negara diktatorial satu orang bisa memerintah begitu lama. Seluruh Indonesia dianggap milik keluarga dan kroninya. Mungkin kita hanya nyamuk-nyamuk pengganggu bagi mereka, kerikil dalam sepatu mereka, tapi aku tahu satu hal, kita harus mengguncang mereka. Kutipan yang saya baca dari buku yang berjudul Laut, bercerita, karya Laila Qudori. Kutipan itulah yang membakar semangat saya untuk terus berjuang dalam menegakkan keadilan bersama buruh, mahasiswa, bahkan pelajar, karena suara kita menentukan masa depan kita. Di hari Kamis Kelabu ini, para massa sedang beraksi untuk menegakkan keadilan. Keadilan untuk masa depan kita. Hei kalian para tikus berdasi, jangan egois kamu demi keuntungan kalian sendiri. Kami hanya ingin makan dengan tenang. Katanya negara demokrasi, tapi kenapa suara opini didengarkan? Ini gugatan dari kami Pak, tolong didengar. Kita harus mengujar masyarakat yang pasif dan malas dan putus asa agar mereka mengikut memperbaiki negeri yang sungguh berantakan ini. Nepotisme, korupsi, dan kolusi yang merajalela Nusantara ini harus kita musnahkan. Setuju. Tenang, saya akan doakan aspirasi kalian semua. Tapi saya harap kalian bisa tenang. Apa bedanya mereka yang berkuasa dengan tampungan air? Ia hanya menjadi tempat penampungan belaka tanpa mengalirkan ke dasar sungai. Negara ini tidak mengenal 7 pilar. Mereka hanya mengenal satu pilar, yaitu presiden. Di hari Kamis Kelabu ini, teman kami dibawa oleh mereka yang haus kekuasaan. Padahal kami hanya ingin beraspirasi. Kami tidak lagi ditindas oleh Jepang maupun Belanda, tetapi kami ditindas oleh negara kami sendiri. Hei lihatlah kawanku, kami susah payah beraspirasi di hadapan gedung mereka, tetapi apa balasannya? Mereka hanya diam membantu. Bagaimana mungkin seperti ini bisa maju kawan? Meskipun mereka
sudah membungkam teman kami, tapi sangat demokrasi kami tak akan hilang dan padam, benar bukan? Demokrasi sesungguhnya bukan hanya sekedar memilih, tetapi soal berdiri tegak dan memperjuangkan keadilan ketika yang berkuasa menutup mata di telinga mereka. Para pendemo terdengar semakin bersemangat dan lantang dalam menyatakan aspirasinya mereka. Mereka tidak kenal lelah dalam menegakkan keadilan dalam berdemokrasi. Mungkin hari ini mereka tidak mendengar. Mungkin hari ini suara kita tidak dianggap. Tapi, percayalah, suara rakyat tidak akan pernah mati. Suatu hari, perubahan itu akan datang. Karena suara kita menentukan masa depan kita. Pada dasarnya, ia yang dibungkam adalah pahlawan dari perubahan besar negara ini. Demokrasi yang sesungguhnya ialah yang mendengarkan seluruh aspirasi dari segala golongan, entah itu si miskin atau si kaya, borjuis atau proletar. Cerita ini berakhir dengan kepiluan. Demokrasi di negara ini kadang tidak berjalan seperti seharusnya. Tetapi, sebagai seorang nasionalis, kita harus bergerak menuju perubahan, menuju negara Indonesia yang emas di suatu hari nanti.